Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Nila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Jadi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah penerapan bioteknologi dalam beberapa bidang. Yuk disimak baik-baik penjelasannya. Yang pertama, kita bahas tentang bioteknologi di bidang pangan. Di Indonesia terdapat banyak jenis makanan yang merupakan hasil dari penerapan bioteknologi. Produk makanan ini dihasilkan dari hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang digunakan dalam mengolah makanan. Mikroorganisme ditambahkan secara langsung pada bahan baku makanan sehingga dihasilkan produk makanan yang memiliki cita rasa yang baru dan nilai gizi yang lebih tinggi dan berbeda dari sebelumnya. Ada beberapa contoh produk bioteknologi pangan. Di sini yang pertama ada tempe. Tempe adalah hasil fermentasi biji kacang kedelai oleh jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Yang kedua di sini ada kecap. Kecap dibuat dari kedelai hitam menggunakan jamus Aspergillus oryzae dan Aspergillus sojae dan Aspergillus wenti. Yang ketiga di sini ada yogurt. Yogurt adalah hasil fermentasi susu oleh bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Selain 3 contoh di sini, sebenarnya masih banyak lagi produk bioteknologi pangan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Misalnya keju, roti, tape, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang bioteknologi di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi sering digunakan melalui teknik rekayasa genetika. Tanaman hasil rekayasa genetika disebut tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah menggunakan teknik rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika dihasilkan tanaman dengan sifat-sifat unggul. Tanaman hasil panen menjadi lebih tahan lama dari pembusukan. Tanaman menjadi lebih tahan terhadap hama sehingga mengurangi penggunaan pestisida yang mendukung pertanian berkelanjutan. Berikut beberapa contoh tanaman transgenik yang sudah dikembangkan melalui bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama ada namanya tanaman kapas anti serangga. Melalui teknik DNA rekombinan, tanaman kapas disisipi gen delta endotoxin dari bakteri Bacillus thuringiensis. Kemudian tanaman ini akan memproduksi protein delta endotoxin. Saat protein delta endotoxin akan bersifat racun dan mematikan serangga yang memakan tanaman kapas tersebut. Contoh yang kedua adalah tomat antosianin tinggi. Tomat ini merupakan hasil rekayasa penggabungan 2 gen yaitu gen DEL dan ROT1 yang berasal dari bunga tanaman snapdragon. Buah tomat transgenik ini mengandung antosianin tinggi dengan warna daging dan buah yang warna ungu. Zat antosianin merupakan zat anti kanker karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah pupuk biofertilizer melalui teknologi BioSP. Pupuk ini disebut sebagai pupuk hayati atau biofertilizer, yaitu pupuk yang dibuat dengan teknologi BioSP menggunakan bakteri seperti bakteri pelarut fosfat, bakteri penambah nitrogen atau mikorrhiza dengan rekayasa genetika untuk menjadikannya sebagai pupuk penyubur tanah. Dengan adanya pupuk ini telah mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kandungan unsur hara atau mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Penerapan bioteknologi yang ketiga yaitu di bidang peternakan. Tujuan pengembangan bioteknologi di bidang peternakan adalah meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan hewan ternak. Manfaat bioteknologi mampu menghasilkan produksi susu yang banyak dan bergizi.
Manfaat lainnya mampu meningkatkan kualitas daging yang lebih baik dan meningkatkan kuantitas atau jumlah dari hewan ternak. Selain itu, bioteknologi pada hewan juga digunakan untuk melestarikan hewan-hewan yang terancam punah. Hewan-hewan hasil rekayasa genetika disebut dengan hewan transgenik. Adapun beberapa contoh hewan transgenik yang sudah dikembangkan diantaranya, yang pertama ada namanya domba transgenik. Domba transgenik ini disisipi dengan gen manusia faktor 8, yaitu protein pembeku darah. Selanjutnya, domba transgenik tersebut akan menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Jadi hemofilia itu adalah kelainan darah yang tidak bisa membeku, sehingga jika terjadi luka maka darahnya akan terus mengalir dan sulit untuk berhenti. Yang kedua ada namanya sapi transgenik Hermann. Sapi ini merupakan sapi hasil rekayasa genetik dengan menyisipkan gen laktoferin manusia ke dalam embrio sapi. Embrio tersebut berkembang menjadi Hermann atau dia dinamakan Hermann, sapi jantan transgenik, dan berhasil menghasilkan keturunan anak sapi betina transgenik yang dapat menghasilkan produksi air susu dengan kandungan mirip air susu ibu. Penerapan bioteknologi selanjutnya yaitu di bidang energi. Peranan bioteknologi ini dikembangkan untuk menghasilkan sumber energi ramah lingkungan yang diolah dari tumbuhan ataupun kotoran hewan. Pemerintah telah mengembangkan bahan bakar nabati (BNN) atau disebut juga biofuel. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang merupakan sisa atau residu dari pertanian, hutan, peternakan, perkotaan, dan limbah industri, serta tanaman khusus yang dapat menghasilkan energi. Adapun contoh produk biofuel diantaranya, yang pertama ada namanya biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar nabati yang terbuat dari minyak tumbuhan atau hewan yang digunakan sebagai alternatif pengganti solar untuk kendaraan bermesin diesel. Yang kedua ada namanya bioetanol. Bioetanol merupakan etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Yang ketiga ada namanya biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah makanan dalam kondisi tanpa oksigen. Produk bioteknologi di bidang energi ini berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi agar Indonesia terbebas dari krisis energi dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Penerapan bioteknologi selanjutnya adalah penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi di bidang kesehatan adalah teknologi yang menggunakan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dalam diagnosa preventif dan terapi penyakit. Bioteknologi di bidang kesehatan telah banyak dikembangkan, antara lain pembuatan hormon insulin, pembuatan antibiotik, cloning, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, antibodi monoklomal, sel punca, dan lain sebagainya. Penemuan produk bioteknologi di bidang kesehatan ini berdampak sangat positif bagi masyarakat, yaitu salah satunya sebagai pencegahan penularan penyakit, berkembangnya ilmu kesehatan, kemudahan akses kesehatan, serta penemuan-penemuan obat ataupun vaksin yang bisa membantu manusia untuk mencegah penyakit. Demikianlah pembahasan materi kita tentang penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Untuk materi-materi selanjutnya akan dibahas pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.